Assalamualaikum teman-teman. Ya, kembali lagi kita akan mengkaji masih terkait dengan Islam, tema-tema keislaman, di mana hari ini kita akan mencoba membahas, memperdalam tentang apa itu epistemologi, terkhusus epistemologi dalam Islam. Karena kalau kita kaji, minimal ada 3 epistemologi dalam Islam itu. Yang pertama ada bayani, yang kedua ada burhani, yang ketiga ada irfani. Nanti mungkin ada eksplorasi lagi oleh ini para ahlinya ahli mendeklarasikan dirinya ahli. Enggak. Klaim belaka ya. Artinya ini hanya teman-teman, ini hanya diskusi biasa santai, tapi tetap berbobot, tidak menghilangkan keilmiahannya juga. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mencoba mengulik lebih dalam apa itu epistemologi. Dari Rauf dulu deh, yang kamu pahami epistemologi itu apa sih sebenarnya? Nggak paham saya. Dalam ilmu pengetahuan kan kita harus ada pada pendekatan epistemologi, ada aksiologis, ada kemudian apalagi satu lagi ontologis, ya kan? Tapi fokus kita sekarang itu epistemologis dalam ilmu pengetahuan misalnya. Oke, Kang Rauf atau Kang Aziz dulu. Kemarin itu membahas yang Islamisasi pengetahuan ya. Iya. Nyambung dari situ, sebenarnya saya punya pemikiran kayak memang yang kurang dari Islamisasi PR dari Islamisasi pengetahuan atau Islamisasi ilmu itu ya dasar dari pengetahuan itu sendiri, dasar dari ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kayak misalkan anak yang jurusannya masa sekolahnya itu jurusannya IPA. Jadi ilmu pengetahuan alam ada yang namanya istilah materi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Pernah dengar tidak? Energi. Nah, ya, materi juga. Materi. Nah, itu kan secara tidak langsung menentang atau meniadakan konsep yang paling penting dalam Islam. Apa itu? Konsep apa itu? Materi tidak bisa diciptakan. Itu secara tidak langsung mengajari bahwa tidak Allah ada itu tidak ada pencipta atau tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Itu positivis kan itu pendekatan. Nah, ya. juga yang selanjutnya materi tidak bisa dimusnahkan itu secara tidak langsung meniadakan hari akhir. Jadi alam ini kan pasti ada akhirnya. Begitu juga materi. Jadi sebenarnya teori itu tidak salah, tidak kurang tepat lah. Jadi itu teori atau istilah dalam fisika atau pengetahuan alam. Jadi materi itu harusnya ditambahin. Kalau dalam kacamata Islam harusnya ditambahin. Materi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan dalam keadaan tertentu. Harusnya ditambahin gitu. Tapi secara kalau saya kan memang anak IPA ya, jurusan IPA ya dari dulu. Dari waktu SMA. Jadi teori itu udah melekat lah. Jadi kayak ilmu pengetahuan itu secara dalam sudah ada ideologi dari baratnya. Tidak ada Islamisasi di sana. Ilmu pengetahuan alam itu sedikit dari ilmu pengetahuan alam ya. Berarti ini sekaligus maaf ya sedikit sana. Sekaligus mengamini apa yang dikatakan Naqwi Palatas dalam bukunya Risalah untuk Kaum Muslimin, bahwa tidak ada produk ilmu pengetahuan yang
benar-benar sepi dari ideologi Nah, atau bahasa kasarnya tidak ada yang menjiwai, itu pasti ada yang menjiwai. Maka sumber-sumber filosofinya itu pastilah yang mendasari sebuah ilmu pengetahuan. Ya, bisa dilanjutkan lagi nanti. terus masalah yang kemarin itu masalah tentang kebangkitan Islam atau kita kan ilmu gerakan Islamisasi pengetahuan itu kan terlahir dari bangkitnya atau dari jerih payahnya pemikir-pemikir Islam. Muncullah ide untuk melawan pakem atau melawan ideologi atau pengetahuan yang sudah dibangun oleh Barat. Makanya kan muncul Islamisasi pengetahuan. Untuk gunanya apa Islamisasi pengetahuan itu? Kan goalnya itu untuk kebangkitan Islam. Ya. Tapi dari masing-masing pemikir-pemikir itu, pengikut-pengikutnya, kayak misalkan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, terus Rasulullah dan sebagainya itu kan punya cetusan pemikiran-pemikiran tersendiri. Misalkan kayak Hizbut Tahrir, terus Ikhwanul Muslimin. Itu kan aslinya dari pendirinya sendiri itu kan untuk kebangkitan Islam. Gimana caranya agar Islam ini maju? Gimana caranya agar Islam ini kembali ke masa kejayaan, keemasan yang di masa-masa emasnya? Itu kan salah satunya mereka berpikir, oh harus mulai dari sini, harus mulai dari ini. Nah, salah satunya kan gerakan Islamisasi pengetahuan itu. Tapi kenapa sekarang itu pertanyaan yang mengusik di pikiran saya itu kenapa kok dari beberapa pemikir itu kan tercetus sebuah pemikiran dan mempunyai pengikut. Nah, kenapa di tiap pengikutnya itu terlalu fanatik dengan pemikiran itu dan malah menjadikan orang yang mengikuti misalkan si A itu mengikuti Jamaluddin Al-Afghani, si B ikut Abduh, itu kok malah saling menjatuhkan atau bermusuhan? Itu masalahnya ada di mana? Kenapa enggak? Harusnya perbedaan dalam Islam itu kan rahmat. Ya, nah itu yang harus kita kaji lagi. Kenapa kok kita itu tidak bisa bersatu kayak masa keemasan Islam gitu? Ya, ini sebenarnya memang kalau sudah ada faksi-faksi begitu, itu memang bukan hanya di zaman mereka itu, zaman Jamaluddin Al-Afghani, zaman Hasan Al-Banna, zaman Taqiyuddin Al-Albani. Dulu pun ya begitu, pada mazhab-mazhab 4 mazhab itu pengikutnya itu pasti fanatis dan pasti sedikit bentrok. Kalau ada loh ceritanya ketika pengikut Abu Hanifah misalnya bentrok dengan pengikut Imam Syafi'i segala macam itu. Ada saya pernah mendengar itu cerita itu, tapi pengikut loh ya, artinya bukan pada tataran imam. Kalau orang-orang yang berilmu sebenarnya ya harusnya fine-fine aja. Damai. Tapi kan di akar rumpun ini kan nggak bisa begitu. Begitu juga dengan kalau saya tarik ya benang merahnya itu di pemikiran gagasan-gagasan mereka itu. Ya yang konflik itu sebenarnya yang bawahnya, bukan yang atasnya. Karena pada tataran atas itu mereka udah sangat saling menghormati, menghargai. Yang masalahnya itu benang merahnya itu adalah orang-orang pengikut paling bawahnya ini loh, akar rumpun ini loh. Yang belum paham pasti konsepnya itu kayak gimana. Itu biasanya di situ permasalahan. Orang yang stubborn, keras kepala lah. Ada asobiah kelompok lah segala macam itu biasa saja, kayak Nuh Muhammadiyah lah awal-awal kayak gitulah. Pada tataran tinggi apakah mereka berantem? Enggak juga, tapi kan akar rumpunnya ini yang menjadi masalahnya, belum berani melapang dada untuk menerima perbedaan.
Sebenarnya masalahnya itu hanya ilmu, sebenarnya kurang ilmu, kurang pemahaman. Kalau orang sudah banyak pemahaman itu tidak akan ada perbedaan itu. Malah saling Betul. menghargai kok. Contohnya mungkin di sini Kang Anas dari NU Tulen mungkin ya, nggak tahu juga. Kata siapa? Enggak, Kamu enggak. siapa? Saya ini Dia Kamu siapa? saya ini salah. kami juga bisa. Anas itu dia Mu'tazilah. Mu'tazilah Tulen misal ini NU Tulen misalnya. Rasa dia nggak pernah ngomong gini, nggak pernah ngomong gini loh. Nggak, itu bercanda ya guys. Nah, Jadi kalau saya Qadariyah kayaknya. ya udah saya Eksistensialis. hawari jalan. Enggak itu bercanda itu. Jadi biar nggak terlalu serius teman-teman. Oke, kita lanjut. Gitu ya Kang Rauf ya. Berarti apa namanya yang dipermasalahkan tadi, kenapa dari banyak faksi-faksi kelompok ini kok tidak Yang harusnya tujuannya harus baik. tujuannya baik untuk membangkitkan Islam, Nah. tapi kok malah benturan. Nah, Ada clash di situ. Kenapa? Benang merahnya di mana? Ya, itu masing-masing ada jawabannya masing-masing ya. Tentu tidak harus satu jawaban itu. Tapi kita ingin mendengar pendapat dari yang lain juga. Nyambung aja. Iya, nyambung. Nyambung Ini dan tetap tema besarnya epistemologi dulu tuh. Epistemologi. Kembali Pencarian pengetahuan itu bagaimana? Itu kan ada pengalaman orang, setiap orang kan beda-beda dalam mencari pengetahuan itu. Ada yang mendapat inspirasi misalnya dari dari menyendiri, dari nongkrong warung kopi kayak gini. Itu kan inspirasi juga itu. Epistemologi. tiba-tiba ada ide apa? Tiba-tiba. Oke, kita langsung aja di Mas Anas. Monggo. Ya, iya. Mas Anas, Apa? Tentang epistemologi. epistemologi dinyambung-nyambungkan aja lah. Jadi kalau melihat secara dasar, muncul lahirnya epistem atau pengetahuan, sebenarnya itu lahir adanya berbagai macam objek. Dan objek sekian banyaknya itu bisa digolongkan menjadi 3 objek besar, yang itu nanti melahirkan berbagai macam banyak epistemologi. Dan tentunya epistemologi itu berbeda-beda. Ya, Nggak mungkin ketika objeknya itu Tuhan, manusia menjangkau dengan rasional, dengan panca indera, itu absurd. Nah, ada yang disebut yang namanya ontologi, atau segala sesuatu yang ada. Nanti disambung lagi yang mungkin ada. Yang mungkin ada ini kehadirannya atau objeknya itu bisa dikatakan bisa hadir atau belum hadir. Contoh kecil, saya pernah mengajar itu menggelitik murid-murid saya. Seandainya hari ini Borobudur itu terpendam di dalam Gunung Merapi, dan seluruh orang di dunia nggak tahu bahwa Borobudur itu terpendam di Gunung Merapi, apakah pengetahuan kita tentang Borobudur itu ada? Belum ada. Nggak ada kan? Tapi hakikatnya keberadaan secara ontologi Borobudur itu ada. Posisinya berada di dalam Gunung Merapi, iya kan? Jadi ada keterbatasan pengetahuan yang itu belum bisa dijangkau oleh manusia, walaupun objek keberadaannya itu sebelumnya itu sudah ada. Makanya bisa disebut yang mungkin ada, walaupun kehadirannya itu jauh sebelum kita hadir itu sudah ada, bahkan kita tidak bisa menjangkaunya, atau jangan-jangan objek itu belum hadir, ya kan? Belum hadir. Nah, ini agak nanti merepet ke metafisika, ataukah jangan-jangan itu surga dan neraka itu belum ada, atau itu hanya sebagai kabar gembira. Kalau misalkan surga dan neraka itu ada, fungsinya hari ini untuk apa, kan begitu. Itu malah nanti nyambung ke Mu'tazilah dan Itu nanti. Kebetulan karena dia Mu'tazilah. Enggak. Ini tuh Mu'tazilah, Mu'tulen ini. iya. Ya kan, Pak. Iku Lah buat nyangkutnya ke apa? situ loh. Masa nganggur? Kamu berpikir deh, masa nganggur buat apa? Ya, iya kan itu pemikiran-pemikiran dari Mu'tazilah itu, Pak. Nah, sedangkan objek besar itu adalah pertama yaitu alam, atau yang bisa disebut makrokosmos. Ada yang namanya mikrokosmos yaitu manusia, dan ada yang terakhir yaitu Tuhan. Nah, ada alam, ada manusia, ada yang namanya Tuhan. Tuhan ini nanti melahirkan yang namanya ilmu teo.
Ilmu theo itu istilah dari Yunani atau di Indonesiakan itu theo itu Tuhan. Teologi, logos itu adalah ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Ketuhanan. Walaupun objek untuk menangkap esensi keberadaan Tuhan itu melalui teks maupun melalui akal kan. Teologi kan begitu. Teologi kan nggak murni teks tapi juga melalui daya penalaan alam. Nah, sedangkan manusia ini nanti ini lahir yang namanya kayak psikologi, sosiologi, ya kan, psikoanalisis, kemudian kayak ya ekonomi dan lain sebagainya. Alam nanti melahirkan kayak ekologi, antropologi dan lain sebagainya. Ini kan ada objek-objek yang terpisah dan untuk mengetahui objek itu melalui epistem tertentu yang itu tidak bisa tidak bisa diseragamkan. Nah, saya mau bicara masuk ke pengetahuan itu sendiri, sains atau epistemologi itu. Jadi bagaimana orang itu bisa menjangkau kebenaran yang itu diyakini suatu kebenaran, ya kan? Saya kemarin tuh baca apapun itu bisa diketahui. Tapi problemnya bagaimana cara mengetahui yang baik. Jadi tugas kita itu bukan mencari kebenaran itu nanti level berikutnya. Tapi yang pertama itu cara kita untuk menemukan kebenaran itu bagaimana caranya, ya kan? Kadang orang itu caranya salah, mungkin kurang syaratnya, mungkin kurang ketentuannya dan lain sebagainya. Ini yang perlu direnung-renungan juga. Mungkin juga benar juga caranya seperti apa. Nah, epistemologi ini kalau kita melihat ya kayak gambarannya kayak saya suka dengan perjalanannya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu saya sukanya kalau di kitab Al-Munqidh min Al-Dolal, Munqidh min Al-Dolal ya. Min Al-Dolal itu kan menggambarkan perjalanan intelektualnya Al-Ghazali yang pada puncaknya nanti dia akan masuk ke sufi, ya kan. Bahkan di situ dikisahkan bahwa etikanya Al-Ghazali itu bahkan nggak dipakai hari ini, jarang dipakai. Jadi orang hari ini kan dia mengecam sesuatu tapi dia nggak mengetahui. Atau mempelajarinya dulu. Ya nggak? Orang semerta-merta mengatakan si A itu jelek. Kamu tahu si A enggak? Enggak. Kan lucu. Lah kamu mengetahui si A jelek itu dari mana? Dari temen. Temenmu siapa? Tukang nongkrong. Kan nggak absah juga. Contoh kecil gini. Iya. Mas, jalan tol itu bagus. Itu kebijakan pemerintah yang luar biasa untuk kelancaran masyarakat warga negara. Kamu punya mobil? Nggak punya, Mas. Kamu tahu dari mana jalan tol itu bagus, ya kan? Sedangkan jalan tol itu bagus, sedangkan jalan-jalan di pelosok-pelosok desa itu rusak. Ya kan? Jalan pelosok di desa rusak, tol bagus, bayarnya mahal. Ini kan membuat kebijakan yang tidak bijak. Kalau pemerintah. Kok malah nyerempet ke Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bebas ini tema bebas. Kita akademisi kok ini. Biasa aja. Nah, Al-Ghazali itu uniknya dia itu kita kan pernah dengar. Dia kan pernah dikritik sama adiknya Ahmad Ghazali kan, kamu itu seperti batu asa. Bisa menajamkan murid-muridmu tapi engkau sendiri itu tumpul. Ini kan sebenarnya apa? Al-Ghazali waktu itu porosnya itu hanya menggunakan daya rasional semua. Iya. Sedangkan hatinya itu nggak pernah digunakan. Sampai ketika dia nanti belajar ilmu fikih, yang basicnya itu apa? Basicnya itu kalau dalam epistemologi Islam apa itu? Dayani kan? Iya kan? Tekstualisme. Jadi mempelajari berbagai teks yang fokusnya nanti di hukum, di kaidah-kaidah dan sebagainya. Tapi pada akhirnya dia merasa nggak puas di situ, ya kan? Nanti dia masuk ke teologi, masuk ke filsafat, yang puncaknya dia nanti masuk ke masuk ke tasawuf. Baru dia menemukan bahwa puncak pengetahuan yang itu murni, yaitu adalah yang namanya itu ma'rifat atau mengetahui hakikat kebenaran dari Tuhan. Ini kalau kita diskusi ini panjang. Man arafa. Iya, jangan. Arafal. Kamu kalau mengenal dirimu, mengenal Tuhanmu. Simpelnya kan begitu. Nah,
bicara tentang yang namanya dari Al-Ghazali ini yang epistem irfani, jadi ada gambaran begini, manusia sebenarnya itu manusia yang lengkap, ya kan? Dalam diri manusia itu semua itu sudah ada, bahkan seluruh alam semesta ini yang banyaknya sedemikian rupa itu semuanya ada di dalam diri manusia. Makanya ada istilah yang namanya makro dan mikro. Mikro ini adalah manusia, sedangkan mikro yang disebut manusia atau yang disebut alam kecil ini di dalamnya mengandung makro, ya kan? Nanti kan dalam kajian sufisme kan ada yang namanya insanul kamil, manusia yang sempurna. Kenapa disebut manusia yang sempurna? Karena di dalam diri manusia itu sudah mengandung seluruh elemen alam semesta yang besar. Bahkan pun kalau kita menginjak ke teosofisme, bahkan dalam diri manusia itu pun ada Tuhannya, kan lucu, ya kan? Ada Tuhannya juga. Makanya dalam kajian itu pengetahuan yang hakikatnya itu tidak melihat objek keluar, ya kan? Itu ke dalam. Tapi melihat objek yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Gambarannya bahwa poinnya yang pertama tadi, seluruh yang ada dalam diri manusia itu ada semuanya. Tinggal bagaimana caranya untuk mengetahui semua yang ada dalam diri manusia. Misalkan dalam diri manusia itu ada emas, ada zamrud, ada sutra. Kenapa kok nggak kelihatan? Karena di dalam diri manusia itu nggak ada lampu. Misalkan dalam diri manusia itu ada lampu, itu akan terang dan itu akan apa? Pengetahuan yang sebelumnya kita nggak ketahui, ketika cahaya itu terang, semua aspek yang ada dalam diri manusia itu seketika itu kelihatan semuanya. Dan itulah sumber yang pengetahuan yang diberikan langsung oleh Tuhan. Cahayanya siapa? Cahayanya itu yang memberikan adalah Tuhan. Contoh kecil ada cerita. Ceritanya siapa itu? Nurun ala nur. Enggak. Itu kan Teori ceritanya Robiah Al-Adawiyah sama yang suka sama Robiah itu siapa? Hasan Al-Basri. Nah, Robiah itu pagi-pagi dia ke pasar. Waktu dia ke pasar, siang-siang dia pulang, dia baru sadar bahwa rumahnya itu dikunci dan kuncinya itu Robiah itu sadar betul kuncinya itu ketinggalan di rumah. Robiah pulang malam. Nah, alasan Robiah dia nggak mau mencari kunci yang ada di dalam rumahnya karena gelap, lampunya belum dihidupkan. Tapi dia mencari kunci yang ada di halaman rumahnya karena ada lampu, ada penerang. Dia mencari di situ. Nah, sedangkan Hasan Basri itu datang. "Baik Robiah, kamu mencari apa?" "Saya mencari kunci." "Kuncinya di mana?" "Di dalam rumah." "Loh, kok kamu mencarinya di sini enggak di dalam rumah?" "Karena di dalam rumah saya gelap. Saya mencari di sini aja." Ini metafora sebenarnya. Iya, metafora. Sebenarnya metafora ini ingin mengatakan bahwa seindah-indah apapun, segemerlap-gemerlap apapun itu yang ada di luar diri manusia, dia tidak akan menemukan Tuhan di sana. Ya kan? Dia tidak akan menemukan Tuhan di luar diri manusia. Karena di luar diri manusia itu, di dalam dirinya itu ada Tuhan. Tinggal bagaimana caranya orang itu bisa mendapatkan kunci itu. Jadi sebenarnya Robiah seperti yang saya katakan tadi, carilah epistemologi yang itu arahnya ke dalam diri manusia. Makanya dalam tradisi sufi itu kan ada uzlah, ada riyadhah, tasfiyatun nafs. Itu kan semata-mata untuk membeningkan hati atau membeningkan jiwa. Iya kan? Apa? Wirid. Enggak, ini mau Pak nanggepin. Iya. Apakah manusia memang tidak bisa menemukan Tuhan di luar dirinya? Sedangkan dalam di dalam kisahnya Nabi Ibrahim itu kan beliau melihat bintang. Oh, ini Tuhan. dikira Tuhan. Terus ternyata hilang ada lagi. bulan. Yang lebih terang. Terus ganti lagi Bulan. matahari. Ganti lagi ternyata matahari juga tenggelam. Kan akhirnya beliau sadar kalau yang Tuhan sebenarnya itu ya
yang menuhani atau yang menciptakan bintang, bulan dan matahari kan. Gimana Tuhannya? Nah, bukan masalah di mana Tuhannya, tapi kan itu artinya manusia itu mempunyai akal pikiran yang digunakan untuk memikirkan apa yang di luar dirinya yang itu nantinya akan menuntun kepada Tuhan. Benar, pertanyaannya Nabi Ibrahim itu kaumnya itu Bani Israel atau siapa? Nabi Ibrahim itu Kaumnya kaum apa Mas? Bani Israel. Enggak, Bani Israel itu Babilon. mah keturunannya Nabi Ibrahim. Oh iya. Babilon. Oh iya, belum ada Belum ada Bani Babilonia Israel. namanya. Hmm. Itu raja Belum ada. Namrud. Nanti anak Israel keturunannya, kan anak Nabi Yakub keturunannya. kan, dialamatkan Nabi Yakub kan. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nah, Yakub itu di namanya Israel nama Israel. lainnya. Israel. Yahudi lahir dari situ. Hmm. Salah satu anaknya Nabi Yakub. Gimana tadi masalahnya? Masalahnya kan Mas Anas bilang kalau Hmm. manusia itu tidak bisa menemukan Tuhan di luar diri manusia. Nah, apakah alam yang diciptakan oleh Tuhan ini tidak bisa menuntun manusia untuk menemukan Tuhan? Bisa. Jadi bisa. Iya, Kata siapa bisa. nggak bisa? Dan itu pun ditegaskan Robiah juga. Jadi Robiah pun juga mengatakan demikian, ya kan? Terus siapa? Ibnu Miskawih pun juga mengatakan demikian. Apa yang dikatakan? Alam semesta ini hanya sebagai objek, bukan final, tapi objek untuk direnungi. Ibnu Tufail kan mengatakan demikian ketika menggambarkan siapa itu? Hai minyak. Hei Ibnu Zakdon di sebuah alas itu. Dia Hah? kan dengan Ya. ya dia kan di suatu hutan kan dengan daya nalarnya dia kan bisa mengetahui peraturan-peraturan secara kreasi, secara harmoni pergerakan alam. Dia menemukan ada suatu keindahan di situ, ada suatu zat yang besar yang itu menguasai alam semesta. Itu. Tapi secara esensial itu belum menyentuh secara epistemologi keberadaan manusia. Dan Robiah menganjurkan bahwa untuk bisa masuk ke sana jalannya itu apa? Rasakanlah. Simple, rasakanlah dan jalanilah. Biar kamu bisa bersinggungan dengan zat yang itu dimiliki oleh Tuhan. Kayak katanya Al-Halaj itu, anak Al-Haq. Ini mohon maaf, ini agak ekstrim kalau kita bicara Yang nggak paham Al-Halaj. nggak bakal memiliki pemahaman ekstrim itu. Ya, kalimat Yang nggak paham. anak Al-Haq sebenarnya Al-Halaj itu tidak mengatakan aku ini kebenaran. Syekh. Kayak saya. Dia tuh ingin mengatakan anak Itu Tuhan. sebenarnya dia tuh ingin menghapus dirinya. Menghapus dirinya atau mencengkal dirinya. Fana. Meniadakan Apa fana? Menghancurkan dirinya. Jadi kata anak ini sebenarnya ini bukan anak dirinya tapi anak Tuhan. Iya kan? Ini kan salah persepsi. Salah persepsi nanti belakangan terutama para fuqaha yang menjustifikasi Al-Halaj kafir, kufur dan lain sebagainya. Tapi anak Al-Haq ini benar juga. Jadi orang bertauhid nggak murni ketika ada dualisme atau dan lain sebagainya ketika Tuhan itu tidak bisa menjadi esensi yang satu. Ya kan? Dalam tauhid kan begitu. Ya. Dalam tauhid kan puncak orang tauhid kan arifin. Orang arifin. Dia tuh sudah tidak menyebut lagi. Bahkan ada kalimat la ilahu, ya kan? Istilahnya dia. Itu bahkan menurut para sufisme, La ilaha illahu. menurut para sufisme itu belum. Karena masih ada istilah dia. Dia ini harus dihapus. Karena Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa disebut dengan dia. Tapi apa? Bahkan orang arifin ini dia tidak. Ini juga agak ini. Ya nggak usah dalam-dalam aja. Ya gimana intinya? Langsung tadi ke persoalan epistemologi tadi yang tiga Secara itu. epistemologi ya simpel. Jadi kalau nanti kita lanjut, nanti bisa dilanjut ya. Itu kan Ada- untuk ketuhanan ya. Kalau Untuk ini ketuhanan. aspek keilmuan. Ya nanti kan kamu bisa ngomongnya bagian itu. masa Iya ya kan? Mas Anas semua ya, Mas. Enggak, aku sedikit aja. Nanti aku nggak dapat bagian malah. Tapi yang keren bro, itu saya suka dengan
yang dideklarasikan sama Suhrawardi, Ibnu Al-Maktul sama Mula Sadra. Al-Isyraqiyah. Iya kan? Tenggelam. Itu kan cahaya yang paling esensial. Epistemologi yang paling esensial itu adalah cahaya. Ya kan? Jadi bagaimana caranya manusia itu bisa bertambah cahaya sehingga cahaya itu bisa menyentuh dengan sang pemilik cahaya. Jadi ketika cahaya satu sebagai cahaya manusia itu bisa bersentuhan dengan cahaya Tuhan, nanti segala gudang berbendaharaan atau kuntum kahzun mahfiyun fa'ahbabtu an urof itu kan. Aku adalah berbendaharaan yang tersembunyi dan aku ingin dikenal. Nanti ketika cahaya ini sudah bersentuhan, seluruh apa yang dimiliki oleh Tuhan termasuk gudang pengetahuan itu akan mengalir deras kepada orang yang memiliki cahaya ini. Jadi ini juga termasuk epistemologi yang unik dan ini ciri khasnya orang timur. Ya kan? Al-hikmah al-masrikiyah atau cahaya dari timur. Jadi ini juga kita kaji juga sangat bagus ini. Teori Iya kan? tentang cahaya. Dengan cahaya. Nurun ala nur. Itu kan ibaroh kan itu. Untuk gambaran saja kan. Kalau ada cahaya yang lebih Kalau besar, konkretnya maksudnya dalam bentuk pemahaman yang lebih membumi bagaimana kira-kira? Kan kita tadi bicara teoritis ya, cahaya menyentuh cahaya itu cahaya siapa? Cahaya manusia dengan cahaya Tuhan, maksudnya gimana? Praktisnya gimana kira-kira? Praktisnya. Apakah melalui syariat, pendekatan ritual murni atau dengan apa? Enggak, apapun yang dilakukan manusia kalau itu muaranya adalah bisa menjadikan manusia itu membersihkan hatinya. Ya kan, kalau dalam gambarannya Al-Ghazali kan begitu. Hati itu kayak kaca. Tapi kaca ini bagaimana kaca ini bisa bercahaya itu dengan apa? Harus bagaimana, ya kan? Itu kan bisa direnung-renungkan juga. Kalau kita belajar semakin hari semakin tidak bercahaya, artinya kan pengetahuan kita kan absurd dan tidak ada gunanya. Artinya kita belajar itu malah tidak semakin dekat sama Tuhan, tapi semakin jauh sama Tuhan. Ya kan? Iya. Dan itu objeknya pun kita nggak harus belajar. Ya kayak kamu yang katakan tadi, mungkin saat kita ngopi, wah ingat bahwa dingin malam ini menunjukkan bahwa Allah memberikan. Tapi menurut Bisa juga. menurut saya pemahaman itu bisa jadi anekdot Nah, yang itu justru bersifat positif. Gimana? Katakan begini, kok ilustrasinya gampangnya begini. Tadi Mas Anas mengatakan bahwa saking kita punya pengetahuan tetapi tidak berguna. Apalah arti pengetahuan itu, ya kan? Tetapi mungkin saja kalau menurut pemikiran nakal saya, semakin kita mempelajari banyak ilmu, semakin menandakan bahwa ternyata ilmu luas. Dan semakin banyaknya ilmu yang luas, maka semakin aku nggak tahu. enggak, bukan begitu. Semakin banyaknya ilmu yang luas, maka ketika kita mempelajari semuanya itu tidak ada waktu. Maka itu justru akan mengajarkan kita betapa luasnya ilmu yang dimiliki oleh Tuhan. Yes. Sampai kita manusia saja mempelajari satu ternyata masih banyak ilmu lagi yang luas, yang tidak bisa kita jangkau, yang tidak bisa kita pelajari. Dan itu termasuk mungkin bisa membuat orang ya Allah, saking banyaknya ilmuku sampai saya benar-benar mengakui bahwa ilmunya Tuhan itu sangat-sangat luas. Ini sekaligus menasbihkan diri bahwa nganggurnya ilmu karena saking banyaknya di bendahara akal. Jadi ilmu itu diserap terus tapi tidak digunakan untuk secara praktikal ya misalnya, atau tidak diajarkan. Tetapi secara tidak langsung sebenarnya saya sedang membangun kesadaran bahwa ilmu itu semakin ternyata ilmu itu banyak. Itu kalau orangnya sadar. Nah itu dia ukurannya kan itu. Ini Kalau orangnya nggak sadar biasanya kan orang punya banyak ilmu malah makin sombong. Ya nanti kan ada tugasnya orang yang mengingatkan. Oh, iya. Yaitu orang yang paling atas itu, man yadri wa yadri annahu yadri. Ya kan? Yes. Ya. Man who knows not. Apa itu? Kamu tahu sebenarnya nggak tahu. Apa itu? Malah Sokrates lagi. Oke, gimana? Sekarang saya ya berarti. Gitu. Gimana, Bung Sabir? Iya.
Gimana? Ini makin menarik ini kajian ini. Enggak, Jadi sambil dikasih nanti dikasih waktu sesi ngomong. enggak, ini Nah, kita ngomong yang ini. Buka aja. Ini ngomong ini. Jadi gini Kang, kita coba singgung ke epistemologi yang kalau Bayani sama Burhani kan udah jelas ya. Ini sudah sering bertarung, sudah sering orang-orang menggunakannya. Tapi yang menarik itu sebenarnya dalam Islam itu ada epistemologi irfani ini yang ini tidak ada di Barat sebenarnya. Kenapa? Karena memang ya ini spesialis form kolbu, hikmah segala macam. Hanya orang-orang Islam yang percaya begitu. Nah, kita coba menelisik lagi bagaimana epistemologi irfani ini muncul dan kalau kita lihat ya, kalau kita belajar ilmu hadis itu kan, kalau hadis ini kan kaku sekali ya, dia harus jelas teks dari mana asalnya, ada mata rantai kan dalam istilah ilmu hadis itu, dan itu harus jelas orang-orang yang mensanadkannya, itu kaku sekali. Sementara kalau ilmu-ilmu irfani ini tidak begitu. Misalnya kan kalau dalam Al-Ghazali misalnya, Ihya Ulumuddinnya itu kan dosen-dosen kita, ustadz-ustadz kita juga sering bercerita bahwa mungkin dari segi sanad hadis-hadis Imam Al-Ghazali mungkin ya, saya kan bukan ahli hadis tapi saya mendengar itu dari kata-kata guru-guru kita di kampus itu, dari segi sanad memang mata rantai sanad hadis itu nggak ada begitu. Tapi kan bagaimana saya tidak mengatakan ini hadis? Wong Rasulullah setiap malam datang dalam mimpiku kok, langsung menyampaikan langsung kepada saya, kepada aku kok dalam mimpi itu. Loh, kan ada hadisnya, barang siapa yang menemu aku dalam mimpi, ya itu aku, gak mungkin setan itu, pasti Rasulullah. Nah itu kan artinya ada unsur-unsur yang mistisme ilahiyah, ya metafisis, keilahian kayak gitu, yang langsung Rasulullah itu langsung ke mimpinya. Jadi memang dari segi hadis ya itu sangat mata rantainya terputus. Tapi kan dari segi yang lain ini bisa begitu ya. Nah gimana ini tentang epistemologi irfani ini? Saya agak sebenarnya kebingungan ya, nggak bingung juga. Artinya kan banyak yang nggak percaya juga terhadap kitab-kitab Ihya Ulumuddin ini, terkhusus orang-orang sebagian kalangan dalam Islam juga. Tahulah arahnya kemana kan, orang-orang yang Al-Ghazali tidak ada sanadnya itu, hadisnya itu dhaif semua itu misalnya. Itu kan rancu banget ya. Oke. Padahal pendekatan Imam Al-Ghazali mungkin pendekatan irfani. Bisa saja begitu kan? Iya. Iya. Gimana Kang? Pertama tadi saya ingin merespon apa yang Mas Sabir katakan tentang orang-orang yang mendiskreditkan misalnya karya Imam Al-Ghazali yang katanya paling banyak mengandung hadis dhaif itu kan di Ihya Ulumuddin. Iya. Iya, kalau kita membaca sebenarnya Ihya Ulumuddin itu ya, ada fikihnya, banyak fikihnya sebenarnya dibanding tasawufnya. Iya. Tetapi ya karena banyak orang yang menggolongkan itu sebagai kitab tasawuf, ya monggo kersola ya. Tapi fikihnya juga ada ternyata. Nah, saya sebenarnya juga pernah mendengar itu dari salah seorang guru saya yang mengatakan sama seperti tadi yang dikatakan Mas Sabir, bahwa yang dilakukan oleh Al-Ghazali adalah pendekatan irfani. Tapi tadi saya juga ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Mas Sabir, bahwa tradisi irfani itu sebenarnya tidak hanya ada di dalam tradisi Islam. Ya, oke. Ternyata begitu. Jadi ada 3 epistemologi besar di dalam Islam menurut kepercayaan kita, akademik Islam. Ada Bayani, teks, ada Burhani, logika atau akal, kemudian ada irfani, menggunakan makrifah ya, atau kasyaf lah bahasanya. Nah itu kombinasi. Berarti memang kemungkinan tadi
adanya kritik kepada Imam Al-Ghazali itu sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Yes. Sisi positifnya adalah artinya bagaimana ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijalul hadis macam-macam itu diuji. Jadi hadis itu harus jelas sanadnya, ya kan? Harus benar-benar ukuran sahih, misalnya menurut Imam Perawinya Bukhari siapa? macam-macam, Imam Muslim begini. Tapi kalau kita lebih kalau bandingkan ya Imam Bukhari lebih ketat. Ya itu. Nah, berangkat dari situ juga bahwa persoalan hadis itu kalau dilihat dari sisi analisis kritis berdasarkan bayani teksnya murni, kalau kita berangkat sebagai ilmuwan murni, misalnya tidak punya ketajaman intuisi yang bersifat spiritual, itu sebenarnya menumbuhkan analisis atau ilmu verifikasi, dan itu juga mendukung tumbuhnya ilmu sejarah. Karena apa? Kita mencoba membandingkan riwayat satu dengan riwayat yang lain, ternyata ada ilmu tentang misal biografi atau ilmu biografi atau bahasa Arabnya itu apa? Manakib, biografi. Orang kalau ingin mempelajari hadis, maka dia harus mempelajari ilmu sejarah. Biografi itu harus dihafalkan. Oh, orang ini punya karakteristik ini, dia tidak pernah berbohong, dia dipercaya macam-macam. Ya, thiqah macam-macam, ada dobit macam-macam. Lah itu menjadi salah satu sarana-sarana yang lebih bersifat akademis, non melibatkan yang irfani. Irfani itu adalah kalau menurut saya pendekatan orang yang khusus, orang seperti Imam Al-Ghazali. Ya kan namanya orang kan juga tidak memiliki kualitas spiritual seperti Imam Al-Ghazali. Ya semuanya berbeda-beda ya, gitu. Ya ini kalau merespon tadi Mas Sabir tadi. Saya ingin melihat sejarahnya dulu, bagaimana tradisi tiga epistemologi dalam Islam itu sebenarnya diformulasikan oleh salah seorang ilmuwan Maroko, namanya Abid Al-Jabiri. Ya, Jadi Abid Al-Jabiri itu kemudian mensistematisasi epistemologi, dikelompokkan dalam Islam menjadi 3, Bayani, kemudian Burhani dan Irfani. Jadi teori ini tuh baru-baru aja, baru di abad 20 malah. Jadi waktu itu belum dikenal 3 epistem besar itu ya. Zaman itu. Walaupun secara praksis itu sudah secara praktis sudah ada. Cuman sistematisasi ya kan belum. Hanya konseptualisasinya itu kan pada masa Al-Jabiri. Baru aja abad 20 ini kan 1936. Ilmuwan Maroko Al-Jabiri. Nah, itu kan berdasarkan fakta sejarah melalui kitab-kitab Turus juga. Ya kan? Yes. Nah, itu jadi penting juga kita untuk mempelajari itu. Nah, kalau misalnya dibandingkan kemudian dengan epistemologi barat yang sangat-sangat banyak sekali. Nah, sebenarnya gini, tadi kalau berangkat dari epistemologi Irfani ya, tidak hanya dalam tradisi Islam, tradisi Hindu, tradisi Buddha, tradisi Kristen itu juga memiliki tradisi Irfani. Tetapi kira-kira mungkin yang lebih mirip mungkin Kristen ya. Yes. Karena apa? Sama-sama memiliki kitab yang sampai saat ini ada, walaupun orang kitabnya mereka mungkin dirubah-rubah macam-macam. Tapi mungkin inti-intinya juga masih ada beberapa ya. Itu mungkin begitu. Karena apa? Sama-sama dari kitab Samawi ya, sama-sama dari Nabi yang awalnya. Gitu. Tapi kan beda apa? Fokus dari kitab Samawi itu yang ada Quran ada. Ya tetap beda, jelas beda. Cuman kan dalam perkembangannya epistemologi Irfani itu di masing-masing keyakinan agama itu ada dalam konsep mereka sendiri yang tentu berbeda. Yes. Implikasinya juga berbeda pemahaman terhadap. Nah, kayak tadi. Jadi di barat itu tidak ada tradisi Irfani. Sebenarnya ada. Orang-orang Kristen di barat itu juga mempelajari
mengetahui juga tentang epistemologi Irfani. Hanya kemudian mungkin kalah populer ya dengan pendekatan epistemologi yang lebih positivistik, ya, yang lebih pragmatis, yang lebih empiris, macam-macam. Kayak gitulah menurut saya. Karena begini, saya pernah baca bukunya itu di kajian tentang filsafatnya itu kan, mereka berangkat dari Plato dan Aristoteles, punya dua mazhab besar itu. Plato dengan pendekatan apa namanya, idea empiris, idealisme. Sedangkan Aristoteles itu pendekatannya empiris ya. Empiris. Nah, ini kemudian kan menjadi dasar landasan orang-orang barat nanti di abad pertengahan. Ada kemudian yang menggolongkan dua ilmu pengetahuan itu dapat diraih hanya dengan satu mazhab ideal, yang satu mazhab empiris. Nah, ini kan kaku banget ya nanti. Artinya pengetahuan itu ya dapat diraih misalnya dengan pengalaman saya aja begitu, tidak dengan yang lain. Tidak Tapi ada kan tradisi teks ya. tidak ada. Ya itu masuk akal juga sih, karena orang Yunani tidak punya tradisi teks, tidak punya kitab mereka. Tapi kan nanti di barat itu kan misalnya datang Immanuel Kant misalnya, mencoba menggabungkan dua epistemologi ini. Pengetahuan itu dapat diraih dengan idea dan empiris begitu. Tapi itu kan tidak cukup dalam Islam. Imam Al-Ghazali mencoba menyempurnakan itu. Ya meskipun mungkin kaitannya bukan menyempurnakan saling bantah-membantah karena memang mungkin beda abad ya. Dan lain sebagainya. Tapi artinya secara teoritis bahwa Imam Al-Ghazali pengetahuan itu dapat diraih dengan akal, pengetahuan dapat diraih dengan empiris, dan satu lagi jangan lupa, jangan ditinggalkan, itu pengetahuan itu dapat diraih dengan kolbu atau bahasa-bahasa kitanya irfani atau intuisi atau apalah, terserah buku yang membahasnya itu kan beda-beda teori. Artinya memang di sini Al-Ghazali sebenarnya mencoba melengkapi bahwa pengetahuan itu nggak semula-mula, nggak semata-mata ya dari akalmu atau dari pengalamanmu doang, nggak kayak gitu. Ada pengetahuan-pengetahuan yang memang bersifat intuitif, itu langsung wahyu dari ketuhanan kah, atau hikmah dari Tuhan atau dari para aulia Allah dan segala macam itulah. Itu kan artinya pernah ada perdebatan begitu di dalam klasifikasi epistemologi itu. Oke. Itu makanya saya bilang tadi kok Barat kayaknya belum mengenal. Itu maksud saya kenapa kok Irfani belum saya masukkan ke Barat, karena memang ya dari segi historis Aristoteles dan Plato ini memang panjang gitu. Gini. Ya, silakan. Dalam aspek Irfani, jadi ada yang membahas itu. Irfani itu salah satu sarana atau sumber, termasuk itu adalah yang namanya apa? Saya lupa itu. Jadi kalau orang-orang tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba tahu itu apa? Ilham. Ya kan? Ilham ini sebenarnya kalau dalam kajian belakangan itu seperti halnya pemberian Tuhan kepada orang tertentu. Jadi misalkan begini, kalau dalam epistem abad modern kan. Jadi misalkan kan Rauf itu memikirkan satu bidang khusus dan itu sekian lama bahkan bertahun-tahun nggak menemukan titik temu jawaban dari problem yang dikaji itu. Tiba-tiba dia merenungkan 5 menit, tiba-tiba mendapatkan seluruh jawaban dari pencaharian yang itu selama bertahun-tahun. Dari WC lagi inspirasinya. Nah, bahkan dari WC. Itu bisa dikatakan ilham. Iya. Ilham dalam pandangan orang Barat. Orang Barat. Ya. Dan itu terjadi pada diri orang yang itu lupa aku. Yang terjatuh oleh apel itu loh. Newton kan itu kan sebelumnya emang dia nggak belajar fisika, iya kan? Emang dia nggak belajar ilmu-ilmu tentang neutron dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba ketika apel itu jatuh, dia sadar, ternyata ada yang namanya gravitasi bumi, iya kan? Itu sebentuk yang namanya ilham. Nah, ilham ini adalah sumber pengetahuan yang itu masuk ke dalam
ke dalam epistemologi irfani. Jadi kalau kita membahas irfani itu tidak hanya semata-mata kita harus membeningkan hati kita kemudian mendapatkan sumber ilmu dari Tuhan langsung, itu enggak. Tapi itu kadang-kadang Tuhan itu memberikan secara cuma-cuma kepada orang yang itu dengan dengan keluh kesahnya atau usahanya yang selama beberapa tahun mungkin ya dia nggak menemukan. Di situ Tuhan baru berinterpretasi dalam diri orang itu. Dan ini pun disinggung oleh Al-Ghazali di kitabnya Al-Bidayah apa itu? Al-Bidayah ya. Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Itu kan jadi ilham itu sebenarnya itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia. Hanya beberapa manusia itu yang sanggup untuk menjangkau ilham itu. Maksudnya apa? Jadi kayak pemikir-pemikir kayak siapa itu? Kayak Albert Einstein kayak gitu kan ya, yang mendadak punya pemikiran kayak hukum. Iya. Saya kira itu bukan mendadak ya. Apa ya? Ya kan Itu kalau dipahami mendadak, udah mendadak. siapa yang orang mereka kan nggak percaya ada kekuatan gaib yang menggerakkan ilmu tiba-tiba mereka tahu. Ya itu tetap dipahami kalau menurut mereka yang fundamentalis positivis ekstremis macam yang fundamental. Ya dia nggak yakin itu. Dia nggak yakin itu tetap murni kemampuan dia membaca alam. Iya. Ya kan gitu. Artinya itu masuk ke ranah pengalaman. Iya, pengalaman. Jadi bukan ilham, Empiris masuk itu. ke empiris. Jadi misalnya dia tadi hukum gravitasi ditemukan oleh Newton misalnya. Ya itu kan dari pengalaman dia melihat. Apa itu? Apel jatuh. Oh, ada Apa yang menyebabkan dia jatuh? Kok tidak jatuhnya ke atas misalnya? Kok jatuhnya ke bawah misalnya? Oh, ternyata ada hukum yang menyitari bumi ini sehingga semua benda yang ada itu pasti jatuhnya ke bawah. Dengan sekian hukuman jaraknya misalnya kali masa sekian. Nah, itu kan ada namanya empiris di sana, ada pengalamannya. Berarti Ya ada empiris sekaligus ada ilham di situ. Kalau kita Siapa yang menjatuhkan apel itu kan tuh. Nah, itu kalau yang percaya. Kalau yang gitu percaya. selesai berarti selesai perdebatan. Kalau itu percaya iya. Ya pasti. kayaknya Irfani khusus dalam Islam. Iya, makanya saya singgung Irfani ini ya dalam Islam karena memang kita percaya ada kekuatan Tuhan itu yang memberikan ilham kepada kita tanpa memerlukan teks, tanpa memerlukan pikiran, langsung gitu. Ya sebagian ya mungkin ada. Tapi kan ada di barat itu tidak begitu. Tidak begitu pikirannya. Kayak kisahnya ibunya Nabi Musa waktu dikejar tentara Fir'aun waktu Nabi Musa masih kecil itu kan sama di Quran itu kan diceritakan kalau ibunya Nabi Musa itu diberi pilihan melemparkan Nabi Musa ke sungai atau membiarkan dia bersama ibunya, bersama dirinya tapi pilihannya kan sama-sama meninggal. Kalau kita berpikir secara logis, itu bayi yang baru saja istilahnya masih kecil ya, nggak bisa berenang. Kalau dilemparkan ke sungai sama saja bunuh diri. enggak kalau dilemparkan pakai perahu. Kan nggak pakai perahu waktu itu, Pak. Ya pasti pakai sesuatu yang mengambang kan. Iya, tapi kan airnya kalau secara was-wasnya iya tetap ada Ya, kalau- khawatir. Ya kemungkinan besarnya lebih Kemungkinan besar. besarnya. Tapi kan ada kemungkinan juga hidup kan. Tapi kan itu waktu buru-buru, jadi nggak bisa menyiapkan kayak perahu kayak gitu. Kalau dibiarin bersama dirinya, bersama ibunya, nggak dilemparkan ke sungai, itu kan juga bunuh diri, bakal ditangkap oleh tentara Fir'aun. Nah itu makanya sama Allah langsung dikasih ilham untuk itu melemparkan. Nanti kalau dilemparkan itu bakal dijamin kalau sama Allah bakal kembali ke ibunya Nabi Musa, bayi Nabi Musa yang masih bayi itu. Jadi Itu itu kan- untuk
mensyarai apa ini? Yang Irfani tadi. Irfani tadi. Jadi contoh untuk orang-orang tertentu misalnya kayak gitu. Jadi langsung dikasih Allah petunjuk. Oke, saya pindah lagi ya. Nanti loncat lagi ke sini lagi. Jadi Enggak, ini berapa menit? saya ingin memberikan lagi lah, Oh, 4142 gitu. ya saya ingin memberikan footnote tadi pernyataan Mas Anas sama pembahasannya Rauf tadi. J. Monggo. Jadi bahasanya mungkin dalam Hai bin Yakdon itu akal bisa menjangkau keberadaan Tuhan. Hanya dia saja menganalisa bahwa dari alam ini ternyata tidak mungkin dia ada secara kebetulan. Nah, Pasti ada sesuatu yang menciptakannya yang lebih besar dan lebih besar lagi dari apa yang ada di alam yang kita lihat. Ya kan? Itu secara logikanya. Tetapi sama juga tadi analogi tentang Nabi Ibrahim ketika menanyakan sesuatu tentang Tuhan. Ini lebih besar matahari. Oh, ternyata matahari itu. Berarti pasti ada yang lebih besar. Yaitu siapa? Penciptanya, pencipta matahari, pencipta bulan. Nah, itu tidak serta-merta murni kok langsung begitu saja. Masih ada lanjutannya sebenarnya. Lanjutannya apa? Jadi setelah Nabi Ibrahim menerjemahkan alam, oh ini Tuhan, oh ternyata enggak Tuhan, dia tenggelam. Ada bulan, oh lebih indah, masih lebih besar juga. Oh ini bukan Tuhan karena dia hilang lagi. Berarti Tuhan yang menciptakan yang lebih besar. Itu sebenarnya kemudian dikonfirmasi oleh malaikat Jibril pastinya. Ada ini. Jadi itu tidak melibatkan rasionalitas murni, logika murni yang membaca alam murni, tetapi ada petunjuk dari malaikat Jibril. Kalau Nabi Ibrahim hanya menerjemahkan itu saja, dia kan nggak tahu syariat, nggak akan tahu syariat, ya nggak? Sama halnya dengan waktu itu sama halnya belum masa kenabian. Masih sebelum kenabian toh. Loh, ya maksudnya kan sudah arah ke sana kan. Maksudnya kan dia memang sudah disiapkan ke arah jadi nabi kan. Nah, tetap pemahaman nabi kan tetap bener kan. Berpikirnya mau salah kan nggak mungkin sesat. Tetapi kan ada koridor yang akal itu bisa memberikan konfirmasi kebenarannya. Sama kayak Hai bin Yakdon. Hai bin Yakdon mungkin membaca gejala alam dan menyimpulkan bahwa ada sesuatu di luar alam materi ini. Tidak mungkin pencipta materi bersifat materi. Tidak mungkin sesuatu menciptakan sesuatu yang sama jenisnya dengan sesuatu itu. Maka kemudian dari mana Hai tahu bahwa Tuhan adalah Allah? Kan ada ulama, seorang kiai yang melakukan uzlah ke pulau Wak-Wak tersebut dan kemudian bertemu dengan Hai. Baru kemudian Hai tahu tentang syariat Islam. Ya enggak? Berarti sama dengan pemikiran. Artinya begini. Konfirmasi apa yang telah dipikirkan oleh Hai. Iya, jadi sebenarnya akal bisa menjangkau adanya Tuhan. Itu pertama. Ya. Tetapi Tuhan maunya apa? Akal itu tidak bisa menjangkau. Makanya Tuhan berkomunikasi dengan manusia lewat wahyu yang dibawa Nabi Jibril dititipkan kepada Nabi. Nabi diajarkan kepada umat. Bukan Nabi Jibril. Umatnya ditularkan ke orang-orang itu. Maka di sini kan jelas bahwa tidak mungkin dengan akal saja. Kita maunya Tuhan itu apa sih? Kita disuruh sholat? Kan nggak ada. Hanya membaca dengan realitas tok. Tetapi ada teks yang benar-benar disisipkan kepada Nabi. Nabi-nabi kan punya ajaran. Kalau ditulis kan tetap mereka punya catatan-catatan kan. Nah itu syariat, itu yang dikirim oleh Nabi, bukan malaikat Jibril kepada masing-masing Nabi. Nggak mungkin atas dasar murni logika, nggak mungkin. Nah, itulah Gimana? keunggulan Clear gak? epistemologi kita. Gimana? Itulah keunggulan epistemologi kita. Oke. Bahwa adanya Irfani itu sebagai pelengkap dari proses pencarian pengetahuan apapun itu. Mau pengetahuan ketuhanan, pengetahuan tentang teknologi, pengetahuan tentang apapun itu ya, itu adalah penting juga, ya, penting untuk digunakan oleh kita umat manusia, khususnya umat Islam. Oke, kita akan mengakhiri kajian kita pada hari ini tentang epistemologi. Sepanjang nih, Bir.
Ini kita belum masuk ke barat loh. Iya, Ada artinya idealisme, ada kita realisme. batasi dulu kajian epistemologi pada epistemologi Islam. Ya. Nanti penontonnya Nanti kepalanya nanti iya, pecah. kebakar ini kepala. Ini pembahasan kelas berat semua dari tadi. Dikira penonton ini Jadi paham semua. bahasa kasarnya gini. Akal manusia itu terbatas. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Ya. Tidak mungkin sesuatu yang terbatas menjangkau sesuatu yang tidak terbatas. Sebenarnya sama kita di bumi kok seolah-olah kita diam. Padahal sebenarnya bumi itu berputar sangat cepat yang sebenarnya kalau tiba-tiba berhenti maka kita akan terlempar ke timur mungkin berapa meter? 400 meteran. Saking cepatnya, saking tidak terjangkaunya oleh kita. Itu logika paling sederhana. Bagaimana dengan Tuhan? Iya. Kita nggak mungkin bisa menjangkau itu. Ya, Kita oke. bumi saja ada hukum kelembaman itu kita nggak tahu kan. Iya, oke. Iya. Gitu. Itu, Catatan teman-teman. epilognya ya mungkin ya. Ya, epilognya itu sedikit Penutup. penutup. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan narasumber yang wow lagi. Padahal ini aja narasumbernya. Nanti kita datangkan filosof dari Jerman, Iya. Nietzsche nanti. Oke. Terima kasih Sartre. teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu. Nietzsche sama Assalamualaikum Karl Marx. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam literasi. Salam literasi.